Halo warga konteks, kali ini berjumpa lagi dengan saya Grace, si kocak dan receh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah legenda di tanah Jawa. Ken Arok, nama yang tak lagi asing di telinga kita bukan? Seorang pemuda biasa bahkan bisa disebut sebagai berandalan, namun petualangan hidupnya justru menjadi pondasi dari perjalanan peradaban bangsa ini. Kisah cintanya dengan Ken Dedes dan segala peralaya di dalamnya pun tak pernah lepas dari kisah yang dituturkan dari zaman ke zaman. Namun, siapa sangka kekuasaan membuatnya haus darah. Segala cara ditempuh untuk mencapai sebuah ambisi. Melalui konteks story kali ini, saya akan ajak kalian semua melintasi batas ruang dan waktu untuk kembali ke masa lampau dan melihat sepak terjang kehidupan sang hantu padang karautan. Ken Arok adalah nama yang menjadi legenda bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sosoknya mendapat cap sebagai pemuda tanpa etika yang haus akan kekuasaan. Legenda Ken Arok terkenal karena ia rela melakukan apapun demi meraih kekuasaan, mulai dari berkhianat, melanggar norma dan etika, hingga membunuh. Hasrat besarnya untuk berkuasa sebelum waktunya membuat Ken Arok tega merebut keris Empu Gandring dan menusukkan ke tubuh pembuat keris hingga tewas. Kelak Ken Arok binasa oleh pusaka tersebut hingga 7 turunan ke bawahnya. Selepas membunuh Empu Gandring, Ken Arok lantas membunuh penguasa Kadipaten Tumapel yang sekarang bernama Singasari, bernama Tunggul Ametung. Tujuannya untuk mempersunting Ken Dedes yang saat itu merupakan istri Tunggul Ametung. Konon, Ken Dedes bakal menurunkan raja-raja yang akan berkuasa di tanah Jawa. Sejumlah literasi menyebutkan Ken Arok lahir di timur Gunung Kawi pada 1182. Ia merupakan pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang kemudian bernama Kerajaan Singasari. Ia merupakan pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang kemudian bernama Kerajaan Singasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Ranggang Rajasa Bahtara Sang Amurwahulu pada 1222. Serat Pararata menggambarkan Ken Arok sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Pararaton yang dari bahasa Jawa yaitu para ratu yang berarti para penguasa adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini hanya berisi 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya tentang sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Serat Pararaton mengawali cerita mengenai inkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singasari. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya, sampai ia menjadi raja pada 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Mengutip The Indonesian, ayah Ken Arok bernama Arya Gajahpara, seorang Wedana di Blitar era Kerajaan Kediri. Arya Gajahpara sendiri merupakan keturunan Arya Wayahan Dalem Manyeneng dari Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan catatan Babat Arya Gajahpara, ibu Ken Arok bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara Wedana pada era Kerajaan Kediri. Ayah Ken Arok meninggal saat ia masih dalam kandungan. Saat ibunya pindah ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman. Seorang pencuri bernama Lembong menemukan dan memutuskan untuk mengasuh si bayi malang itu. Ken Arok tumbuh menjadi remaja pria begundal yang lihai mencuri dan gemar berjudi. Lembong pun terbebani akan tingkah dan perilaku Ken Arok, serta banyak memiliki utang akibat kelakuan Ken Arok. Lembong lalu mengusir Ken Arok. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan
seorang pejudi dari desa Karuman, sekarang bernama Garum di Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Namun, Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat dari Bango Samparan yang beristri Genuk Buntu. Selain beristrikan Genuk Buntu, Bango Samparan juga memiliki istri muda bernama Tirtaja. Ken Arok lalu berkawan dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, atau sekarang bernama Senggereng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya lalu menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Ken Arok lalu bertemu Loh Gawe, seorang Brahmana dari India yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Melihat ciri-ciri Ken Arok, Loh Gawe yakin bahwa pemuda tersebut adalah orang yang ia cari. Loh Gawe lalu membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel, salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri yang saat itu dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Melalui bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Melalui ramalan Loh Gawe, Ken Dedes akan melahirkan keturunan raja-raja di tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes, meskipun tidak direstui Loh Gawe. Guna memenuhi hasrat kuasanya, Ken Arok membutuhkan sebuah senjata yang ampuh sakti mandraguna yang akan digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terkenal sakti di kala itu. Ayah angkat Ken Arok, Bango Samparan, memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring, seorang ahli pembuat pusaka ampuh asal desa Lulumbang yang sekarang bernama Plumbangan, Doko di Blitar. Ken Arok meminta kepada Empu Gandring untuk dibuatkan sebuah senjata, yaitu sebilah keris pusaka dalam waktu 1 tahun. Empu Gandring menyanggupi. Namun, hasrat kuasa Ken Arok kian menggelegak. Ia tidak sabar sehingga 5 bulan kemudian datang untuk mengambil pesanan kerisnya. Empu Gandring tentu saja menolak permintaan tersebut. Bahkan Empu Gandring menolak memberikan keris yang belum sempurna itu. Tak kuasa membendung libidonya untuk berkuasa, Ken Arok pun merebut keris tersebut dan menusukkannya ke tubuh Empu Gandring sampai tewas. Sesaat sebelum ajal menjemput, dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengucapkan kutukan. Keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok sendiri dan keturunannya. Ditulis di Pararaton. Ken Arok lalu kembali ke Tumapel untuk menjalankan siasat jahatnya, melenyapkan dan merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Awalnya, Ken Arok memberikan keris pusakanya kepada Kebo Hijo, rekan sesama pengawal. Kebo Hijo yang tidak mengetahui rencana jahat Ken Arok, dengan bangga memamerkan keris Empu Gandring sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui. Semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijo. Ia termakan siasat Ken Arok. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Hijo yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya di atas ranjang. Ken Dedes sebetulnya bisa menjadi saksi pembunuhan suaminya. Namun Ken Dedes pun mendukung rencana pembunuhan itu karena ia menikah dengan Tunggul Ametung karena terpaksa. Esok harinya, Kebo Hijo ditangkap dengan tuduhan membunuh Tunggul Ametung berdasarkan barang bukti keris Empu Gandring yang tertancap di tubuh korban. Ia lalu dijatuhi hukuman mati. Setelah Tunggul Ametung mati, Ken Arok lalu mengangkat dirinya sebagai Akuwu baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu. Ketika menikah dengan Ken Arok, Ken Dedes saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung yang kelak diberi nama Anusapati atau disebut juga Panji Anengah. Pada 1221 terjadi perselisihan antara Raja Kediri Kertajaya dengan para Brahmana. Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel dan meminta perlindungan Ken Arok karena dari serangan Kertajaya. Serasa mendapat angin segar karena dukungan dari kaum Brahmana,
Ken Arok lalu melakukan pemberontakan dan mempersiapkan penyerangan terhadap kerajaan Kediri. Ken Arok menyatakan Kadipaten Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari kerajaan Kediri. Sebagai raja pertama Tumapel, ia bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Raja Kertajaya yang dalam Pararaton disebut Dandang Gendis dengan lantang menyatakan ketidaktakutannya terhadap serangan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Kertajaya menegaskan dirinya hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa dan siap berperang melawan Kertajaya. Akhirnya, pada 1222, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kediri. Puncak peperangan antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Genter, wilayah timur Kediri. Pertempuran tersebut mengisahkan pihak Kediri kalah dan Kertajaya melarikan diri naik ke alam dewa yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati. Kemenangan yang menentukan tersebut menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri pemimpinan Kertajaya dan mengukuhkan kekuasaan Ken Arok di Jawa Timur. Maka mulailah kerajaan Tumapel dan pemerintahan dinasti Rajasa. Pernikahan Ken Arok dengan Ken Dedes menurut Pararaton melahirkan 4 orang anak, yaitu Mahisa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rumbu. Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang yang telah memberinya 4 orang anak pula, yaitu Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Selain itu, Ken Dedes juga memiliki putra dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Semua anak Ken Arok berjumlah 9 orang, terdiri atas 1 anak tiri laki-laki, 6 anak kandung laki-laki, dan 2 anak kandung perempuan. Setelah Mahisa Wong Ateleng beranjak dewasa, Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa Kediri. Hal itu menyebabkan Anusapati merasa Ken Arok menanaktirikannya, padahal ia adalah putra tertua. Pada 1227, setelah mendesak ibunya Ken Dedes, akhirnya Anusapati tahu kalau ia memang anak tiri. Bahkan, ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya itu, Tunggul Amatung, telah mati di tangan Ken Arok. Dendam kesumat pun membara setelah berhasil mendapatkan keris Empu Gandring. Anusapati kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Pembantu Anusapati itu menusuk Ken Arok dari belakang saat sang raja sedang makan. Kemudian, Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak. Ia naik menjadi Raja Tumapel menggantikan Ken Arok. Peristiwa kematian Ken Arok dalam naskah Pararaton terjadi pada 1247. Adanya peristiwa pembunuhan terhadap Sri Rajasa dalam Pararaton diperkuat oleh prasasti Mula Malurung yang dibuat pada 1255. Tulisan di prasasti itu menyebutkan nama pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang meninggal di atas tahta Kencana. Berita dalam prasasti ini menunjukkan kalau Sri Rajasa memang mati tak wajar. Kisah Ken Arok telah menjadi legenda di mana demi sebuah kekuasaan, seseorang rela melakukan apapun asalkan tujuannya tercapai. Tidak ada yang tahu nama asli Ken Arok atau Sri Rajasa. Nama itu hanya muncul dalam serat Pararaton, sehingga ada dugaan kuat merupakan nama ciptaan si pengarang sebagai nama muda dari Sri Rajasa. Ken bisa berarti putra atau putri pejabat, sedangkan nama Arok diduga berasal dari kata rok yang artinya rampas. Jadi nama Arok bisa mengandung arti perampas. Tokoh Ken Arok merupakan anak pejabat yang suka merampas dan gemar berkelahi. Sedangkan Sri artinya bangsawan. Nama Rajasa dalam bahasa Sanskerta berarti merebut. Pertanyaan penutup adalah, apakah di era modern ini masih ada manusia yang berperilaku seperti Ken Arok yang menghalalkan semua cara demi ambisi kekuasaannya? Sejarah mencatat Ken Arok adalah tokoh penuh kontroversi. Ia tidak peduli semua norma dan etika, hukum, dan sebagainya. Ia pun tidak pernah mendengar semua masukan kebaikan untuk dirinya.
Ken Arok hanya berpikir dan berpikir bagaimana kekuasaan berada dalam genggamannya. Nah, bagaimana? Pasti sama dengan saya kan? Kalian pasti juga berdecak bukan? Entah itu berdecak keheranan atau justru berdecak kagum. Tapi benar juga ketika Wicak berkata bahwa sejarah pasti berulang dengan cara dan cerita yang berbeda namun masih dengan ciri yang sama. Saat kekuasaan digapai dengan segala cara, maka darah dan prahara akan menjadi sebuah keniscayaan. Apakah itu yang akan terjadi pada bangsa ini setelah pemilu kemarin? Saat kita tahu bahwa konstitusi memiliki anak haram dan segala upaya untuk menggapai kemenangan, yang jelas Bung Darmas berkata, berterima kasihlah pada semesta karena ia telah menunjukkan karakter dari setiap calon pemimpin bangsa ini. Jadi siapapun pemenangnya, seperti itu pula lah karakter mayoritas rakyat bangsa ini. Sampai jumpa lagi, jangan lupa saksikan terus konten-konten Konteks Terus di Instagram, YouTube, dan tentu saja di www.konteks.co.id. Ada Konteks Media, Konteks Trivia, Conspiration, Konteks on the Spot, dan tentu saja Konteks Story. Saya Gracie Kocak dan Receh, pamit.